itu semampu saya nggak paksain harus berapa ratus berapa ribu, saya nggak, saya semampu saya, tapi setiap hari saya lakukan, saya dawamkan. Nah, keajaibannya nih teman-teman ya, itu sampai sekarang saya merinding banget nih, ini apa, ceritain ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil saya nangis teman-teman. Yang penting kita bayar dulu itu tanah, kita buat perjanjian dulu, kita bayar dulu. Ayah saya sampai bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi bersama saya Om Budi. Di video kali ini saya mau berbagi sedikit cerita pengalaman pribadi saya selama mendawamkan sholawat. Jadi teman-teman, tidak ada kebetulan, dan ini semua kita harus yakinkan bahwa ini semua kehendak Allah. Jadi teman-teman bisa ngeliat video ini, bisa nemuin video ini juga itu kehendak Allah. Jadi nggak ada yang kebetulan. Nah, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua beserta keluarganya mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Terus yang jadi doanya, keinginannya sama Allah segera dikabulkan dengan cara yang terbaik dan menyenangkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngamalin sholawat terus, istiqomah, dan tambah semangat lagi, terus bahagia. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Itu mungkin teman-teman. Untuk video kali ini saya mau sedikit ngebahas cerita pengalaman saya di tahun 2010 nih teman-teman. Tahun 2010 dimana teman-teman saya punya cerita kehidupan yang sangat dalam segi ekonomi itu sangat ya kurang lah, dibilang kurang itu ibaratnya saat itu saya bersama istri itu sedang prihatin banget itu. Saya belum punya anak saat itu, belum, sangat prihatin lah. Jadi mau apa mau itu masih minta bantuan dari orang tua atau temen gitu. Kalau temen jarang sih, banyak dari orang tua dan mertua, ya malu banget lah. Saat ini berpikir jadi orang tua tuh memang susah, tidak mudah itu teman-teman. Jadi singkat cerita, saat itu memang ekonomi kita lagi benar-benar kurang baik, tidak baik-baik saja. Otak juga pikiran tuh lagi benar-benar bingung lah, gak karuan karena ya faktor ekonomi tadi. Satu hari di saat saya tuh ini ceritanya untuk menghilangkan kejenuhan saya. Jadi teman-teman, saat itu saya jenuh banget. Saya punya komputer, dalamnya itu saya bisa download software namanya untuk mainkan alat musik lah. Cuman softwarenya punya, cara panduannya nggak bisa karena ya nggak ngerti gitu. Google belum terlalu seperti sekarang lah, dan belum ada YouTube dulu. Nah, mau nggak mau saya ngajak istri saya ke Gramedia tuh ceritanya. Saya tanya, Bunda punya uang berapa? Masih ada kurang lebih nggak sampai 200.000. Tidak sampai 200.000. Itu tanggal di bawah tanggal 10 lah. Ya udah deh, bismillah, berangkat ya naik motor kita berdua. Singkat cerita saya beli buku sonar, ketemu namanya Sonar 7 kalau nggak salah untuk ngedit musik gitu. Begitu pulang mau bayar tuh, ada satu buku di atas itu, di rak buku di atas. Ya kalau di Gramedia itu kan banyak yang bestseller kayak gitu, itu dibedain gitu. Saya ngeliat ada buku yang saya nggak asing sama bukunya, cuman saya belum pernah baca. Di saat saya mau bayar, istri saya udah ke kasir, saya ambil dulu buku itu. Saya baca tuh depannya, si covernya itu di atas kanannya kalau nggak salah tuh ada tulisan pokoknya ada gratis software gitu, nama bukunya, judul bukunya itu Quantum Ikhlas karangan RB Sentanu. Karena orang Indonesia itu ya saya Indonesia banget gitu, jadi ngerasa ada gratis software, gratis pakai saya beli. Saya nggak mikir harganya berapa waktu itu, mungkin di bawah 100.000 sih. Udah beli dan nggak ada sisa uangnya, itu hanya untuk beli bensin dan untuk kita beli bakso kalau nggak salah.
Kalau nggak salah seperti itu. Begitu sampai rumah, itu ingat saya hari Minggu begitu sampai rumah, ayah saya ngobrol nih, kan hari-hari sebelumnya itu orang Jakarta, kakak saya itu sama keluarganya ke Bandung. Jadi begitu sampai rumah, ayah saya ngobrol, katanya ya waktu kakak saya di Bandung 2 hari Sabtu Minggu itu, cerita tuh bahwa tanah di sebelah rumah ayah saya itu ada tanah saya, sebelahnya lagi itu tanah kosong gitu. Kalau dibeli sama orang lain sayang. Nah, kakak ipar saya nyaranin untuk udah kita patungan aja deh beli tanah. Emang nggak mahal sih, angkanya nggak mahal gitu. Cuman kakak ipar saya bilang udah daripada sama orang lain, lebih baik kita beli cuman patungan bertiga. Jadi kakak ipar saya, ayah saya dan saya. Saat itu juga ayah saya cut langsung. Nggak, jangan adikmu mah masih ada tanggungan, uangnya juga belum ini, jadi udahlah nanti aja gitu. Dengar cerita itu dari ayah saya langsung merenung, saya diam, ya Allah, kalau emang ini tanah harus jadi milik saya, engkau titipkan kepada saya, mohon dipermudah gitu. Saat itu saya bekerja dan saya punya sampingan konveksi, cuman konveksinya tuh nggak begitu rame, belum begitu rame teman-teman. Nah, saat itu setelah itu saya tetap aja dawamkan sholawat sambil saya utak-atik tuh buku tuh. Buku itu saya buka, Quantum Ikhlas, saya buka awalnya, terus banyak testimoni dari artis, dari ya orang-orang penting lah, dari penulis segala kayak gitu-gitu. Setelah itu saya langsung ke daftar isi petunjuk penggunaan. Jadi ada petunjuk penggunaan, ada softwarenya. Saya dengar, saya itu software saya pindahin ke komputer, saya pindahin ke handphone. Saat itu handphone saya kalau nggak salah E63 kalau nggak salah, Nokia. Saya pindahin ke handphone, saya dengerin sambil saya sholawatan, sambil saya ketiduran. Itu setiap hari saya itu aja. Tapi yang saya pikirin cuman saya pengen punya tanah itu, saya pengen beli tanah itu gitu. Saya nggak ngimpi gimana, saya nggak ngedoa, nggak, saya cuma ngebatin aja, saya pengen tanah itu ya Allah gitu. Ya udah, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya biasa saya dawamkan sholawat, saya dengerin buku Quantum Ikhlas itu softwarenya saya dengerin, terus saya sambil baca juga, sambil sholawatan, saya kencengin sholawatnya. Cuma saat itu saya ngamalinnya sholawatnya sholawat biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu semampu saya. Saya nggak paksain harus berapa ratus, berapa ribu, saya nggak. Saya semampu saya. Tapi setiap hari saya lakukan, saya dawamkan. Sambil saya dengerin CD Quantum Ikhlas itu. Nah, keajaibannya nih teman-teman ya. Itu sampai sekarang saya merinding banget nih. Ini ceritain ini. Jadi ceritanya kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nih. Jumat itu setelah sholat Jumat, saya itu rencananya mau pulang kantor duluan gitu, lebih awal pulang kantor. Begitu saya ngambil jaket, ngambil motor mau pulang, ternyata ada telepon. Langsung kita ngobrol, ini Pak Denny mana? Saya bilang Denny kosong. Oh iya aja, karena kan memang konsumen kan keluar masuk gitu. Maksudnya siapa gitu? Ini Pak, inget nggak saya yang pesan kemeja saat itu? Masih inget nggak kemeja untuk bengkel? Oh iya Pak, langsung saya inget tuh. Oh iya, Bapak ini pernah beberapa bulan yang lalu pernah pesan kemeja 50 piece gitu. 50 piece banyak. Pikiran saya saat itu, mungkin sekarang juga nambah paling cuma 50 gitu. Saat itu saya pikir saat angkat telepon itu. Dan beliau langsung ngomong, Pak, kalau misalnya saya pesannya di atas 50 bisa nggak? Wah, bisa, saya bilang. Bisa banget Pak, silahkan Pak. Dengan bahan yang sama ya, dengan kualitas sama. Iya Pak, cuman maaf, memang saat itu harga bahan lagi agak lumayan tinggi teman-teman. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol, saya ngobrol harga bahan agak tinggi. Terus ya udah nggak apa-apa, jumlahnya itu kira-kira 500 piece teman-teman. Saya nggak ngitung angka, saya nggak ngitung, cuma saya kasih harga aja, udah saya pulang aja. Di jalan, sepanjang jalan saya cuma menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil saya nangis teman-teman. Itu bener, ini cerita merinding banget. Sampai saya nangis, sambil nangis di motor sambil jalan pulang. Saya belum berani cerita sama keluarga di rumah. Udah selesai. Pokoknya sebelum ditutup Pak Denny bilang besok Sabtu saya transfer DP-nya, karena setiap konveksi itu saya minta 70% DP. Oke, saya bilang. Setelah itu udah saya pulang, saya tetap sholawatan, saya nangis tuh di jalan tuh. Ya keluar air mata gitu teman-teman. Nah, sampai rumah saya biasa aja ngelakuin aktivitas biasa. Hari Sabtunya
Jam 8 pagi beliau telepon, Pak uangnya udah saya transfer, angkanya 25 juta saat itu. Hah? Iya Pak, oke saya bilang. Baik Pak, segera saya ini tolong kirim ukurannya aja, kalau desain sudah ada. Ya udah. Nggak pikir panjang, saya langsung ngobrol sama teman-teman di konveksi untuk beli bahan, untuk ke orang potong, bla bla bla. Saya pikirin produksi. Cuman saya bilang sama anak-anak, kira-kira kalau untuk beli bahan segini cukup nggak? Nanti sisanya kita untuk ongkos jahit bla 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 untuk bayar karyawan. Nanti selesai pembayaran bisa Pak. Teman-teman bilang seperti itu. Ternyata saya hanya butuh 16 juta saat itu teman-teman untuk ngebeli tanah sebelah tanah saya itu sendiri, rumah ayah saya, tanah saya baru tanah kosong itu nggak besar, itu paling cuma berapa tumbak gitu. Berapa tumbak tuh berapa meter lah, ibaratnya satu tumbak kan 14 meter. Itu nggak besar gitu, dan harganya cuma 16 juta karena di daerah saya masih murah saat itu. Nah, udah hari Sabtu saya langsung bilang sama ayah saya, antar saya, kita bayar tanah itu 16 juta, nanti sisa-sisanya sambil jalan. Saya bilang, maksudnya pengurusan surat-surat bla 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 sambil jalan, yang penting kita bayar dulu itu tanah, kita buat perjanjian dulu, kita bayar dulu. Ayah saya sampai bingung, lah uang dari mana? Kamu gimana ini usahanya kok gini, pokoknya banyak pertanyaan. Istri pun seperti itu. Alhamdulillah saya cerita, ini Allah memudahkan semuanya. Saya ceritain tuh konveksi seperti ini, dapat orderan gini. Udah, alhamdulillah itu kebeli, produksi selesai, terus kurang lebih itu perjalanan pembuatan kemeja itu 1 bulan. Kurang lebih 3 minggu 1 bulan lah, kemeja selesai, diangkut sama beliau. Jadi beliau ke Bandung bawa mobil. Di jalan beliau transfer pelunasan, ada dua karung kalau nggak salah itu kemeja itu dibawa. Alhamdulillah memuaskan, dan sisanya untuk bayar karyawan, untuk nutupin semuanya. Dan saya nggak ambil untung lain, untungnya udah di awal. Jadi untung 16 juta itu udah saya beliin tanah duluan gitu. Nah itu nggak di situ aja teman-teman. Jadi setelah tanah itu kebeli, terus saya berpikir sama istri, yuk kita beli mobil yuk, saya bilang. Kan udah ada tanah nih, jadi kalau kita mau beli mobil kita harus punya parkiran gitu. Kita beli mobil yuk. Jadi gimana nih caranya biar cepat beli mobil? Ya saya cuma bilang, itu kita baik-baik aja sama Allah, terus kita laksanain perintahnya, terus ikutin aja aturan Allah, banyakin sholawat, terus pasrah aja, ikhlasin aja semua sama Allah. Nanti cepet, karena ini tanah juga kan cuma seminggu. Yang notabene ayah saya, kakak saya nggak percaya bahwa saya ada uang untuk, tadinya mau ngajak patungan malah dibayar cash kontan gitu sama Allah. Itu aja seminggu gitu. Nanti kita percepat lagi gimana? Ya udah nanti kita proses lagi, kita buat lagi caranya gimana. Nanti yang penting kita punya mobil, saya bilang. Sisi saya ya iya aja gitu, iya aja. Dan semua itu pakai cara, dan prosesnya juga dilaluin. Ini benar-benar teman-teman, saya cerita ini merinding banget. Nanti tanahnya saya tunjukin teman-teman ya. Sekarang udah dibangun sama 6 kontrakan, cuman yang satu saya potong, saya sekat jadi untuk rumah saya. Jadi ada cuma 5 kontrakan sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat buat anak istri, buat umat juga, mudah-mudahan manfaat. Terus cerita nggak di situ aja teman-teman. Jadi setelah punya tanah itu, saya pengen punya mobil sama istri. Nah untuk cerita yang kedua ini nanti di video berikutnya teman-teman ya. Gimana caranya nih, ini lebih ngaco lagi lah, lebih ngaco lagi tuh, di luar nalar gitu, lebih ngaco lagi. Kok udah tanah nggak lama terus punya mobil gitu, nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 6 bulan, saya punya tanah, saya punya mobil gitu. Itu kan ya kerja apa gitu, padahal konveksi biasa aja. Terus kerja saya di kantoran juga ya biasa aja gitu, penghasilan nggak terlalu besar gitu. Jadi Allah maha hebat, jadi bukan saya yang hebat, Allah maha hebat. Terus Allah menunjukkan kebesarannya lewat harta kecil Allah yang dititipkan kepada saya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman dibantu subscribe, terus di loncengnya ditekannya, dinyalain, biar nanti part 2 nih teman-teman bisa ngikutin video gimana caranya saya setelah beli tanah, saya punya mobil. Nanti gambar mobilnya saya nggak tahu, nanti saya cari gambar mobilnya deh. Itu lebih ngeri lagi ceritanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, terus menjadikan teman-teman juga semakin semangat lagi untuk mengamalkan, mendawamkan sholawat.
Terus di video kedua nanti saya kasih tahu sholawat sama apa sih biar saya tuh cepet banget Allah ngabulkan keinginan saya untuk beli tanah, terus untuk beli mobil cepet banget teman-teman. Dan ini wah dahsyat banget teman-teman, sampai ya di luar akal pikiran manusia lah. Jangan ketinggalan videonya teman-teman, diaktifin loncengnya, tolong di subscribe ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan, kemudahan, kebaikan, berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat bersama keluarganya. Apa yang menjadi doa dan keinginan teman-teman selalu dikabulkan oleh Allah dengan cepat dan menyenangkan. Jangan lupa tetap istiqomah, dawamkan selamat, kita dawamkan sholawat. Mohon maaf teman-teman, saking semangatnya nih saya cerita nih. Ini cerita pribadi teman-teman. Jadi ya saya alamin lah, saya merinding banget ceritanya. Ya mudah-mudahan teman-teman sukses terus ya teman-teman ya. Terus jadi pengamal pendawam sholawat dan jemput keajaiban itu dengan cepat dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.